Siap 86, Masya Allah. Diingatkan sebelum doa dan zikir dimulai, ibu-ibu handphonenya tolong dimatikan ya. Siap ya? Agar doa dan zikirnya semakin masuk ke dalam kolbu kita, agar doa-doanya semakin Allah ijabah. Amin ya Allah. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum memasuki kegiatan doa dan zikir, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak Hendra Setiawan. Baik, Bapak Hendra Setiawan lahir pada tanggal 8 Oktober 1977. Beliau menempuh pendidikan manajemen Universitas Sudirman di tahun 1996 sampai 2002. Beliau pun merupakan mahasiswa ekonomi Universitas Gadjah Mada di tahun 1998 sampai 2004. Beliau pun merupakan santri bahasa Arab Al-Imarot di tahun 2003 sampai 2004, dan beliau pun merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pajajaran di tahun 2006 sampai 2012. Selain itu, Bapak Hendra Setiawan pun merupakan Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia JPMI Kota Bandung, Wakil Sekretaris Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI Jawa Barat, Ketua DKM Masjid Marwah, Pimpinan Badan Wakaf Produktif, Pimpinan Pesantren Jabal Quran, Pimpinan Penerbit Jabal, Pendiri Pesantren Al-Hilal, dan Ketua Forum Rumah Tafiz Bandung. Masya Allah, beliau pun memiliki 3 cita-cita yang mulia ya ibu-ibu semua. Yang pertama, mendirikan rumah sakit khusus BPJS, mendirikan universitas untuk duafa, mendirikan pesantren sebesar Gontor untuk anak yatim dan penghafal Quran secara gratis. Masya Allah. Baik, untuk itu kita lanjutkan saja dengan doa dan zikir kepada Bapak Hendra Setiawan dan Ustadz Mutadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Kang Hanapi izin kita biar seragam dengan yang lain. Yesnya 1 kali aja. Wah, udah cukup 1 kali aja ya. Saya ulangi boleh ya? Gimana kabarnya ibu-ibu yang cantik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, bagus sekali. 1 kali aja ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya, atas anugerahnya kita bisa digerakkan ya kaki kita, badan kita untuk bertemu di acara yang insya Allah dimulakan Allah ini. Salam dan salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, kita sampaikan kepada Nabi kita ya, suri teladan kita. Ya Allah, luar biasa perjuangan beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini luar biasa ya. Setelah kemarin kalau di Cibiru itu hujannya dari pagi sampai dari sore sampai menjelang subuh. Kalau di sini gimana? Sama ya. Ini anugerah ya. Anugerah, alhamdulillah luar biasa kita bisa bertemu lagi. Ibu-ibu, sebelum pengajian dimulai, saya akan cerita ya, bercerita tentang keajaiban air. Dulu saya pernah bilang bahwa kenapa kok ada tradisi ya. Tradisi di Al-Hilal itu kalau Majelis Ta'lim Al-Hilal itu ada air yang suka didoakan. Di rumah saya, ibu saya itu rutin dari maghrib sampai isya tuh baca Quran dan berdoa, baca Quran dan berdoa kepada Allah ya. Nah, tambahannya selalu di depannya dikasih minum air botol itu. Ya, itu seminggu sekali ibu saya datang ke rumah saya nganterin air itu.
biar jadi anak yang soleh katanya. Jadi kita yang utama adalah berdoa dan baca Qur'annya. Kalau air mah tambahannya aja. Tapi ini klinik enggak. Nah, setelah ada penelitian dari Profesor Masaru Emoto ya. Profesor Masaru Emoto ini adalah ilmuwan ya, ilmuwan profesor kimia dari Jepang. Beliau itu melakukan penelitian tentang air. Jadi selama 10 tahun dia melakukan penelitian tentang air. Ternyata air itu bisa membaca, mendengar, melihat, merekam dan menyembuhkan oleh kata-kata. Nah, kita sebagai orang Islam penasarannya apa? Air apa? Betul. Kita, Profesor, ini air Jam-Jam tolong diteliti dong. Di dalamnya itu seperti apa sih air Jam-Jam itu? Diperbesar 1 juta kali. Lihat hasilnya. Setelah diperbesar 1 juta kali, ternyata air Jam-Jam itu di dalamnya ada kristal-kristal. Bagus nggak Bu kristalnya? Itu kristalnya seperti apa Bu? Ibu punya berlian? Ya kayaknya seperti berlian ya, saya juga nggak punya ya. Jadi seperti berlian. Bandingkan dengan sebelahnya, air biasa. Itu kayak gimana Bu? Seperti batu ya, jadi seperti batu, jadi tidak mengandung kristal. Kemudian perbedaan air yang didoakan dan air yang tidak didoakan. Ibu bisa lihat air yang sering diucapkan kata sayang, kata terima kasih, diperdengarkan musik-musik yang kalimat bagus. Itu bagus nggak? Bagus ya. Tapi sebaliknya air yang diperdengarkan musik-musik yang kalimat-kalimat jelek, maki-maki, kemudian air yang kena polusi, itu jelek apa bagus? Ini airnya sama semua Bu. Ini airnya sama semua, bukan beda-beda air. Jadi airnya sama, tapi perlakuannya berbeda. Lanjut. Ini air yang sering dibacakan kata apa? Sayang, cinta, baik-baik lah ya. Terus kata terima kasih, ya, hatur nuhun, ya, thank you. Kemudian selanjutnya air yang diperdengarkan musik klasik yang mengandung kata-kata baik. Sebelahnya air yang diperdengarkan musik kurang baik. Jadi hancur ya kristalnya. Ini air yang sama ya. Air yang sama kemudian diperlakukannya berbeda. Ternyata juga dalamnya itu jadi berbeda. Terus air, lanjut ya. Air yang dimaki-maki, lanjut. Saya akan bunuh kamu. I will kill you. Kemudian sebelahnya air yang terkena polusi, airnya dikenain polusi, itu jadi kristalnya hilang, hancur. Nah, lanjut. Ibu seneng nggak kalau minum Jam-Jam? Kalau bisa kita minum Jam-Jam setiap hari ya. Tapi karena keterbatasan kita, ya itu juga kecil ya, kecil bener nggak? Sedikit gitu ya. Nah, kita ingin gimana sih caranya supaya airnya tuh punya kualitas seperti Jam-Jam. Ya mendekati lah, nggak bisa 100% sama. Yang penting airnya bersih, benar-benar bersih, tidak ada polusi, tidak ada zat kimia, dan dimasak. Ternyata itu bisa dibuat mendekati seperti Jam-Jam, yaitu dengan cara air sebelum didoakan, lihat kayak gitu ya. Ini air yang sama kemudian dibacakan doa. Jadi kristal di dalamnya tuh bagus ya. Nah, minal ma'i kullasyai'in hayy, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Anbiya ayat 30. Tubuh manusia Bu, tubuh ibu-ibu, tubuh saya, tubuh anak ibu, tubuh suami ibu, tubuh keponakan ibu, tubuh cucu ibu, tubuh siapapun itu sama, yaitu 75% isinya air. Otak 74,5% isinya air. Darah kita 82% itu cairan. Dan tulang itu keras kan? Itu ternyata 22% mengandung air. Jadi tubuh kita itu air banget. Makanya sensitif terhadap yang tadi disebutin.
Kehidupan kita sebagai muslim, wudu ya, wudu, mandi itu air semua. Oleh karena itu kita coba ya ikhtiarkan dengan kata-kata baik. Ibu, ini kita niatnya adalah doa dan berzikir. Jadi ini air ini hanya sebagai alat saja, tambahan saja, Jangan tadi disebutin. Kalau air didoakan itu baik. Ya. Yang penting airnya bersih dan juga matang. Bu, mari kita berdoa dan berzikir bersama ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan ya. Saya senang sekali ini bisa ketemu sama ibu-ibu. Walaupun diundangnya kampanye tapi tetap datang ya. Pak Hendra ini lagi kampanye? Iya lagi kampanye, tadi ada Panwaslu itu. Kita izinnya adalah kampanye. Kenapa kok kampanye bentuknya pengajian? Karena ingin kita cari pahala Bu. Panitia dapat pahala yang mengadakan acara ini. Saya mudah-mudahan ya Allah bisa dapat pahala. Dan yang penting, yang utama adalah yang hadir. Ibu-ibu yang hadir dapat pahala. Jadi kita nggak ingin ya kampanye juga nggak mendatangkan pahala. Soal menang dan kalah biar Allah lah yang ngatur ya, biar Allah yang ngurus. Mesti menang ya. Semangat pasti. Siap 86 ya. Kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan saya menang akan menang. Yang penting ya, yang penting kita udah berusaha. Saya satu-satunya takdir Allah adalah caleg DPR RI satu-satunya dari semua partai yang pimpinan pesantren yatim dan penghafal Quran. Takdir Allah. Sehingga kami sekarang lagi ngukur ini seberapa banyak orang Bandung Cimahi yang mencintai anak yatim dan menghafal Quran. Kami hanya lagi ngukur saja. Ibu-ibu juga lagi bisa membuktikan, karena kata Nabi orang yang mencintai dan mengasuh anak yatim itu bagikan ini Bu. Nanti di surga tuh bagikan 2 jari yang berdekatan. Ya, seperti ini. Sangat dekat. Seperti jari telunjuk dan jari tengah, ya. Itu makanya pahala mengasuh dan menyantuni anak yatim itu sangat besar. Cuman mungkin karena keterbatasan kita ya, mungkin keterbatasan sebagian orang itu sulit untuk mengasuh dan mendidik anak yatim. Nah sekarang ibu bisa sedekah suara. Mungkin kemarin-kemarin bersedekah untuk anak yatim atau berat Bu, anak yatim ada di rumah ibu, ngasuh itu berat. Enggak semua orang sanggup. Ya. Sekarang ibu ada solusinya untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala mengasuh anak yatim. Kami di Al Hilal mengasuh anak yatim itu sekitar 300 dan penghafal Quran 2000 Bu. Ya, jadi ini bukan karena pemilu ya. Al Hilal itu Februari besok usianya 22 tahun. Sudah 2002 berdirinya. Udah 5 kali pemilu. Jadi Al Hilal ini saya mendirikan Al Hilal bukan karena jadi caleg. Bukan karena pemilu. Sudah 22 tahun yang lalu kita mendirikan. Kami pernah ngadakan kuesioner. Apakah Al Hilal bermanfaat buat masyarakat? Apakah ibu-ibu cinta terhadap anak yatim? Kalau ditanya seperti itu Bu, jawabannya cinta, suka. Tapi sekarang tinggal di surat suara. Surat suara jumlah saya berapa? Sekali lagi terlepas saya kalah atau menang, itu akan dihitung seberapa banyak sih orang Bandung Cimahi, seberapa banyak sih ibu-ibu yang cantik-cantik ini itu mencintai anak yatim. Mengasuh anak yatim. Kalau ibu nganggap saya baik, pesantren Al Hilal baik, silakan pilih dan ajak 10 orang lagi. Kalau ibu-ibu kompak ngajak 10 orang Bu, saya menang. Ya. Tapi kalau ibu nggak kompak ya kalah. Ya, bismillah ya. Yang penting niatkan cari pahala, karena benar segala tindakan kita harus cari pahala. Kalau ibu-ibu nggak milih saya misalnya, ibu boleh milih tapi harus yang lebih baik dari kita. Harus begitu. Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Yang penting ibu dengan suami, dengan keluarga harus rukun. Wajib itu ya. Harus rukun. Dengan tetangga baik-baik. Tapi bujuk dulu lah. Bujuk dulu sebisanya dengan suami, masa nggak bisa lah di apa?
A gitu. Beb ya, Beb. Ibu tahu kan saya manggil istri saya panggilannya apa? Saya manggil istri saya apa, tahu nggak? Hah? Saya biasanya manggil istri saya cantik satu. Ada cantik dua. Anak pertama saya. Anak perempuan saya namanya Aisyah. Sekarang lagi di Gontor ya. Mudah-mudahan sebulan lagi lulus, ya Allah, amin. Saya udah setahun nggak ketemu anak ya, karena di Gontor itu, ya kalau tingkat 6 itu nggak bisa ditengok. Ya aduh ya Allah, mudah-mudahan di bulan Maret itu lulus ya Allah, nanti bisa bantu Al Hilal. 6 tahun di sana. Anak pertama saya namanya Aisyah, dipanggilnya apa? Cantik dua. Kalau anak saya yang ketiga namanya Marwah. Marwah dipanggilnya apa? Cantik tiga. Ibu tahu nggak nama anak kedua saya? Anak kedua. Anak pertama Aisyah, anak ketiga Marwah. Anak kedua siapa? Coba Marwah. Anak kedua siapa? Nama anak kedua saya Hilal. Jadi pesantren saya itu berasal dari nama anak. Supaya mudah-mudahan kalau saya nggak panjang umur, nggak cukup umur, cita-cita kita yang tadi itu terus diteruskan sama anak. Ya. Jadi nggak putus. Kalau saya takdirnya umur pendek juga ini lanjut terus. Ada kemarin tuh pertanyaan, Pak Hendra, kalau misalnya pemilu pengajian tetap jalan nggak? Apa jawaban saya? Ya jalan Ibu, tetap jalan. Pengajian mah tetap jalan, tidak ada hubungannya dengan pemilu. Lanjut terus. Ya tapi makanya ibu-ibu kalau nggak milih saya kebangetan. Tapi yang penting ibu-ibu, ibu ini yang tadi. Majlis Taklimah Hilal, sahabat di saat senang, saudara di saat susah. Itu nggak cuma diucapkan, Bu. Itu harus benar-benar tertanam. Makanya yang sebelah depan harus kenal dengan yang belakang. Yang belakang harus kenal dengan yang depan. Jangan kenalnya itu-itu saja. Saran saya setelah acara ini, bila yang masih ada waktu, sebentarlah ngobrol-ngobrol. Sambil nunggu orang bubaran, ngobrol-ngobrol sebentar, ngumpul-ngumpul. Nanti kapan-kapan setelah pemilu ya, kita ngadakan rujakan bareng. Rujakan, saya punya pohon mangga 6, Bu. Ya. Di rumah ya. Ada pohon jambu air, kelengkeng, durian segini. Nanam durian segini tapi belum, wah masih berapa tahun ya. Boleh, Bu. Ya, atau saya anterin buahnya. Ada alpukat dan yang paling banyak di rumah saya itu sukun. Sukun cuman sayang sukun tuh agak tinggi. Jadi kita nunggu jatuh. Jatuh itu dia sudah lembek. Jadi ketika jatuh hancur. Setiap hari itu sekitar 5 sampai 10 sukun jatuh. Sayang sekali. Kalau misalnya jatuhnya masih keras, kita goreng, kita makan. Ibu nggak pernah kan? Pernah? Maksudnya belum pernah nyobain. Pengen, Bu? Hah? Saya kesini bawa sukunnya. Iya. Dan kita nanam cabai. Ibu, ada cabai yang paling pedes di Indonesia. Jadi bentuknya tuh besar banget, cabainya beda. Cabai paling pedes se-Indonesia. Bibitnya gimana caranya ya? Oh, di itunya ya. Bijinya ya. Bisa siap. Banyak. Saya nanam beli bibitnya tuh satu, betul. Sama istri saya, kebetulan istri saya tuh sarjana pertanian. Itu betul kata Ibu, di apa? Di Semai gitu. Tapi kira-kira dari 20 itu yang hidup cuma 3 itu. Mungkin mesti pelan-pelan ya. Itu cabai terpedes se-Indonesia.
Dia di dunia tuh cabai terpedesnya kalau nggak salah nomor 11. Ada lagi yang terpedes, lebih pedes. Saya nggak berani itu karena sangat pedes sekali. Paling kalau mau setengahnya. Belum tahu